Gue tidur tuh jadi ini pendopo bang, belakang ini pohon gede bang. Ada yang jatuh bang, budubrak. Kita pakai logika. Kalau itu buah, apapun itu, sekali jatuh bunyi sekali dong bang. Iya dong, bener gak? Ini begitu jatuh, budubrak, dia nyeret bang, sresek. Aduh, kalau binatang apa jatuh dari atas sampai gitu? Otak saya cuma satu nih bang. Maaf ya teman-teman Kalimantan. Kuyang. Nah, ada jembatan di daerah Genting apa daerah mana itu di Pontianak itu. Itu mau bangun jembatan untuk dari jembatan itu ada perkampungan terus ada masjid bang. Jadi memfasilitasi masyarakat yang mau ibadah ke masjid adalah jembatan situ, tapi itu diganggu terus bang. Sampai sultannya turun. Oh, memang dikirim untuk mengganggu orang Islam saat itu. Iya. Lari, dia kejar kita. Tolong, dia nak tangkap aku. Om, mau nanya om, bener nggak om? Kalau seumpamanya nih, saya silaturahmi ke sini, saya senang sama cewek nih om, dan kita melanggar adab, kurang ajar lah. Saya bawa tuh cewek, wah jangan bang, bahaya bang. Tuh. Terus kita punya kelamin bisa ketinggalan bener? Oh jelas, ditaruh di depan pintu sama dia. Itu bener? Bener. Ah, gokil. Taruh di depan pintu. Gua nggak tahu tiba-tiba lapar pengen turun. Perut gua lapar, pengen turun. Gua ngobrol bapak supir. Pak maaf pak, nanti saya turun di depan aja pak ya, yang itu agak lahan botak tuh yang ini. Tapi masih jauh loh mas. Nggak apa-apa pak. Perutnya lapar pak. Lu maksa turun? Iya. Oh ya udah nanti diturun lah situ bang. Nggak lama gua turun bang, baru gua nurunin carrier dari pick up. Mobil jalan nggak lama lagi. Itu maghrib bang. Gue ngedenger suara wasak kubrak. Panik. Gue lihat mobil itu jatuh ke jurang bang. Assalamualaikum brother, ketemu lagi dengan gua Arfi. Kalimantan adalah salah satu pulau tujuan yang channel gua masih rencanakan untuk datang. Kenapa gua belum datang ke sana? Karena pertama, bawa mobil ke sana nyebrang aja udah 5 juta bro. PP udah 10 juta, belum bensin. Udah kebayang, gua ke Kalimantan paling nggak bawa 40-50 juta. Ntar dulu dah. Karena apa? Hari ini gua dapet cerita tentang orang yang sudah keliling Kalimantan dengan uang cuma 250.000, lu bayangin tuh. Ini keren. Lu mungkin akan tahu apa itu yang disebut dengan hitchhiker. Itu lebih ekstrim lagi dibanding backpacker bro. Orang ini punya segudang pengalaman saat beliau menjelajahi Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke. Tapi kali ini akan gua angkat tentang Kalimantan dulu. Lu pengen tahu orangnya siapa? Langsung aja hubungkan dengan Bang siapa ini? Oke. Ya. Bang siapa? Bang Sapta. Wah, Bang Sapta. Dia sampai lupa lu. Iya. Bang Sapta, sehat Bang Sapta? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, Bang Sapta, Anda pertama kali ngeliat ente ini sekitar 4 tahunan lalu lah. Kalau nggak salah di acara Kick Andy ya. Wih, berarti gue udah famous dong bang. Iya dong. Anjay. Ketemu juga gue sama lo sekarang. Enggak lah ya. Nah, terus oke. Nah Bang Sapta ini menarik nih. Di Kick Andy ini, ente ini keliling-keliling ibaratnya berpetualang. Kalau orang kan ibarat kalau kemana-mana tuh butuh kita yang namanya persiapan. Betul, segala macam, manajemen keuangan, itu satu paket. Perjalanan. Nah ente ini kayaknya punya konsep yang lain nih. Ini gimana nih? Oke siap. Boleh saya kenalin dulu bang? Kenalin dong. Ya.
Assalamualaikum, salam lestari. Saya Sabta Windu dari Jakarta. Kebetulan gua kemarin belum lama hitchhiking. Jadi hitchhiking ini sama lah seperti traveler atau backpacker, cuman ini lebih banyak penumpangnya. Dari transportasi hingga penginapan. BM. Iya, kalau anak Jakarta bilang BM. Oke. Kalau kata orang Manado bilang Badeo. Badeo. Oh iya, Dola Auto. Iya, jadi gua jalan itu sebenarnya sih gua cuma mau bilang ini doang, Bang. Indonesia nggak mahal, Bang. Asal kita punya adab. Gitu. Adab. Modal utama kita adab. Kita orang ya walaupun nggak berpendidikan tapi kan orang tua kita pernah ngajarin tentang tata krama, tentang sopan santun. Betul. Dan Indonesia ini punya itu semua, Bang. Kalau kita punya adab, punya sopan dalam berkata, santun dalam bertindak, gitu, insya Allah, Bang, aman, Bang, nggak lapar. Transportasi juga, Bapak supir itu, hitchhiking itu sebenarnya udah ngehit dari tahun 60-an di Eropa atau di Amerika. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton film-film barat yang suka ngacungin jempol lagi, nah itu hitchhiking itu, Bang. Ngacungin jengkol, Ya, terus numpang. ngangkat paha dikit Ya, gitu. iya, kalau gue mau apa yang gue angkat, Bang. Oke, lo tahan dulu. Iya. Oke. Bro, ini Bang Sabta ini kisahnya banyak banget ya, mulai dari beliau mengulik kebudayaan sebuah daerah sampai bertemu hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, bahkan alam dunia sebelah. Karena ini perjalanan lapangan, bro. Lu tahu seperti apa lapangan? Dan buat lo yang pengen seperti Bang Sabta bercerita di sini, lo bisa hubungi nomor yang tertera di sini, dimanapun posisi lo, mau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, pasti gua akan datengin, walaupun nggak dalam waktu dekat ya. Gua akan kumpulin dulu. Di saat sebuah daerah sudah ada beberapa narasumber, gua akan datengin, oke? Bang Sabta, lo cerita, gua akan potong. Halo, gua Arfi. Ini adalah kisah awal perjalanan Bang Sabta yang filenya sempat hilang dan akhirnya berhasil gua temuin. Ya. Kisah ini bermula dengan modal seadanya. Bang Sabta berangkat ke Kalimantan untuk berpetualang, mencari tahu kearifan lokal dan suku Dayak yang sangat eksotis. Tanpa disangka akan membuka tabir bagaimana kota Pontianak yang merupakan asal mula dari kuntilanak. Juga horornya alam gaib di Kalimantan. Kisah ini juga dilengkapi dengan kisah konspirasi antara penguasa dan pengusaha yang dengan rakus merebut hutan adat warga Dayak. Lu mau tahu kisah petualangan Bang Sabta? Lu siapin rokok, kopi, dan cemilan. Dan buat lu semua yang ingin bercerita kayak Bang Sabta tentang kisah lu bisa masukin ke nomor WA 0813 30.146. Kalau memang kisah lu oke, dimanapun lu berada, gua samperin, brother. Oke? Yuk kita gas bareng-bareng. Nah, Bang Sabta, yang pengen gue tanya di awal nih, apa sih yang memotivasi lu untuk melakukan perjalanan yang menurut gue sangat gila? Oke, Bang, bisa gua. Bang, gue boleh ngerokok dulu ya? Boleh. Nanti ya. Rokok. Ada kopi disediain sama tuan rumah ya. Channel gue rock and roll, bro. Yoi, panjang umur, hal-hal baik. Amin. Gokil. Gua ngerokok dulu sebat ya, Bang. Rokok dulu. Jadi kalau gua apa ya, yang memotivasi gua untuk kenapa gua ambil untuk keliling Indonesia itu awalnya tuh sebenarnya gua dari merasa diri gua gagal dalam hidup, Bang. Kenapa tuh? Mungkin sedikit gua nggak bisa cerita. Ya, gua pernah rumah tangga dan kita berantakan. Intinya seperti itu. Jadi gua merasa gua nggak layak jadi seorang suami karena gua hobinya berpetualang, gua hobinya naik gunung, makanya gua balik lagi ke alam, Bang. Kok kita senasib sih kayaknya? Lu jangan cerita sedih, Bang, ya. Oke, lanjut. Malah ngadu curcol ya, curah-colongan anjay ya. Lanjut. Nah itu jadi gue cuman motivasi gue tuh gue mau mengoreksi diri gue, tapi dengan cara gue yang sesuai dengan hobi gue, Bang. Karena kita berasal dari alam dan balik lagi ke alam. Mungkin di perjalanan gue ada ketemu nasihat, ketemu contoh-contoh hidup yang jauh lebih parah daripada gue. Kenapa mereka bisa hidup bertahan dan kenapa gue harus secengeng ini gitu loh. Itu yang bikin gue. Terus gue ngawalin perjalanan itu sebenarnya gue itu berangkat dari Jogja, Bang. Dari Argopuro dulu, gue naik gunung Argopuro, turun ke Jogja.
Di Wonosobo gua naik Gunung Sindoro ketemu anak Kalimantan bang. Oke. Ketemu anak Kalimantan, dia cerita tentang Kalimantan. Gue bilang, gua kenapa dari dulu tertarik dengan Dayak ya. Gue tidak tertarik dengan gunung di Kalimantan, tapi gue tertarik dengan Dayak dan Hutanya. Main lah bang, bener ya. Selang 1-2 minggu ketemu kita di Wonosobo, di Oma Alam Mandala, rumah relawan kemanusiaan di Wonosobo. Nah dari situ saya setar bang. Saya langsung ke Kalimantan lewat Semarang, naik kapal ke Pontianak. Di Pontianak saya masih sempet bingung tuh ngapain. Karena teman ini jauh, nggak di Pontianak, dia ada di Singkawang bang. Jauh, masih 4 jam. Ya. Terus kita bingung naik transportasi. Saya pernah ngelihat, oh ada tuh yang nebeng-nebeng, tapi dengan cara sopan bang. Ya itulah istilah hitchhiking. Jadi kita nebeng di pinggir jalan, tidak ganggu jalan orang, sampai mobil itu berhenti, jangan langsung naik tapi izin dulu. Bapak maaf boleh numpang nggak? Mau kemana nak? Mau ke Singkawang pak? Oh nggak sampai, nggak apa-apa pak, jadilah. Dari situ bang kita nebeng-nebeng bang. Kalau boleh tahu, lu perjalanan lu itu bawa budget berapa waktu itu? Budget dana pribadi gua setar itu cuman bawa uang cuman 250.000 bang. 250.000. Seriusan? Demi Tuhan bang, lu boleh lihat di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Kompas bang. Di situ kita buka jor-joran, ada YouTube-nya Tribun Sumsel dan Kompas. Sempat diliput juga lo? Sempat diliput di Sumatera Selatan. Gua jalan ketemulah temen gua di backup, terus gua cuma cari tahu mana yang lu ceritain tentang. Jadi yang gua cari waktu itu Dayak yang endemik Indonesia bang, yang tidak percampuran, karena kita stigmanya Dayak ini mereka percampuran dari Cina, betul, daratan Cina, betul. Terutama yang paling kuat itu Mongol bang, dan betul, Yunan. Mongol, iya. Ya. Dan saya cari yang benar-benar pure Kalimantan. Ada ya? Ada. Oke. Ada. Di Kalimantan Barat saya nggak ketemu bang. Akhirnya kita explore cari gue tempat asik dong. Siapa tahu gue bisa promosiin tempat asik lu jadi wisata berkembang, bisa meningkatkan masyarakat yang ada di sana. Bawalah gue ke air terjun bang, di Singkawang. Masuk hutan penuh dengan pacet. Pacet bisa nempel di mata. Oh serius tuh? Iya bang, karena kalau di Kalimantan itu sih, mungkin kalau teman-teman yang udah pernah main di Belantari Kalimantan dia tahu mungkin. Kalau lagi musim hujan bang, itu pacet tanah bang. Yang lompat-lompat itu ya dia? Enggak lompat bang, dia ngerayap. Yang kalau lagi musim kemarau, itu pacet daun bang. Iya, yang lompat ya, itu dari yang daun. lompat yang warnanya hijau. Iya, iya. Nah itu yang agak ngeri-ngeri sedep itu. Kebetulan kita dibawa ke air terjun, dan saya kaget bang. Di Singkawang itu masih ada Dayak tuanya itu. Mereka yang saya tahu ya, karena saya nggak lama di sana kan, cuman mau main ke air terjun halau apa gitu namanya. Terus begitu kita setar jalur trek ke air terjun bang, itu kanan kiri bukit isinya makam semua bang. Makam siapa? Makam leluhur mereka mungkin ya. Orang Dayak ini? Mungkin. Oke. Ya asli orang sana lah ya. Ya kalau asli orang sana orang Dayak. Kita explore air terjun, trek 7 jam, baru ketemu air terjun bersusun. Itu di Instagram saya ada. Oh ya, Instagram saya Main Tanpa Batas 78. Main Tanpa Batas 78. Iya. Di situ kita ketemu dan kita sempat shock juga bang, karena pulangnya ini tidak sesuai jalur bang. Muter. Apa gua nggak izin kali ya? Sugesti tentang ketakutan itu ada bang. Ada. Apa gua nggak izin kali ya? Apa gua nggak permisi ya? Tapi temen saya santai-santai aja. Tenang bang, jangan panik. Panik sih kagak, tapi kepikiran anjir. Iya enggak, gue gak panik, tenang, selalu ya. Cuman kepikiran kok nggak nyampe sini lagi gitu. Muter-muter aja. Nyampe keluar hutan itu harus ya estimasi jam 5 udah keluar, ini jam 10 malam bang baru keluar bang. Emang tidak ada kejadian aneh sih, cuman ketakutannya itu kuat bang, hawanya kuat. Dan kita akhirnya keluar itu nggak taunya bener kata orang, hati-hati masuk di itu termasuk yang saya datangin itu hutan larangan bang.
Hutan adatnya mereka. Hutan adat mereka. Jadi kalaupun mau masuk ada acara adat sendiri. Kulo nuwunnya lah. Ya, ada permisinya. Dan pengennya teman-teman kalau main kemanapun, tolong hargain tuan rumah. Karena banyak suku di Indonesia ini punya aturan adat tidak tertulis, Bang. Kearifan lokal masing-masing. Kearifan lokal. Tolong hargain mereka, tolong hormatin kita sebagai tamu, Bang. Betul. Itu loh. Kita jangan mentang-mentang. Contohnya ya saya. Mungkin saya merasa diri saya mentang-mentang udah masuk aja lah, aman lah gitu. Lonong boy. Iya, merasa bawa akamsi kan. Tapi beda stigma, Bang. Beda konsep. Apa ya? Dimanapun kita berada, namanya izin itu wajib, Bang. Apapun kegiatan kita, walaupun sebatas main apa gimana. Ibaratnya nih kayak lu punya rumah, Bang. Tiba-tiba dimasukin orang tanpa izin, enak gak, Bang? Nah, sama. Ya gitu. Ya ini bukannya ini sambil mengingatkan teman-teman yang mau eksplor atau mau apapun itu, tolong kita jaga kearifan lokal mereka yang sudah terpelihara dari zaman nenek moyang dia, gitu loh. Jangan sampai kita jadi salah kaprah. Setelah itu udah jam 10 malam menjelang jam 1 baru nyampe di tempatnya kawan itu, Bang. Kita main lah, Bang. Kita main sambil saya lanjut. Rencananya waktu itu saya mau ke Sarawak karena belum ada paspor. Akhirnya saya putar lagi, Bang, Pontianak. Lewat ke Pangkalan Bun. Pangkalan Bun. Iya, Kalimantan Tengah, naik kapal. Iya. Nah, ini ada lagi, Bang, kejadian kocak nih, Bang. Mungkin maaf nih ya untuk teman-teman yang di Kalimantan yang dirinya merasa suku Dayak, saya tidak mengintimidasi atau tidak mendiskriminatif apapun, tapi saya menghargai budaya mereka. Punya keunikan masing-masing. Iya, punya keunikan masing-masing. Yang saya lihat kemarin ini gini, Bang. Gue main di suatu, karena gue BM-BM-an, Bang, nebeng-nebeng. Di Pangkalan Bun itu kita kemalaman, Bang. Bingung, kalau gue tuh kalau malam udah nggak mau nebeng, Bang. Udah nggak mau nyari tumpangan, cari tempat singgah. Biasanya kalau di kota besar itu saya cari kampus, Mapala. Kalau nggak komunitas pencinta alam. Tapi ini kayaknya nggak ada, kampus kayaknya kurang begini itu loh. Akhirnya kita jalan pelan-pelan sampai di antara batas kota, antara kota Pangkalan Bun dengan masuk mau ke arah Kalimantan Tengah tuh, Palangkaraya apa gitu. Itu udah batas hutan, udah batas kayak kota dengan desa lah, Bang. Nyampe lah di situ, saya jalan kaki, saya geror rumah orang, Bang. Tapi di rumah Kalimantan ini yang saya perhatiin, mungkin bener atau tidaknya sih saya kurang paham ya. Jadi ini rumah, Bang. Di depan rumah itu dia ada kayak kandang burung, Bang. Rumah adat nih ya? Rumah adat nih. Oke. Di rumah adat ataupun rumah ini ya. Tapi mereka punya kayak di depan gerbang itu dia kayak ada kandang burung. Dan itu tulang belulang leluhurnya mereka, Bang. Beneran tulang? Beneran tulang. Oke. Mungkin mereka sudah kubur di suatu tempat tertentu, tapi nanti dipindahin di depan rumah itu, Bang. Itu yang saya. Dan ada satu aturan adat mereka yang tidak tertulis ini, kalau kita bertamu jangan kita lewatin dulu yang ininya, Bang, sampai tuan rumahnya itu menyambut kita. Oh, tempat tulang belulang ini? Iya, ini mamanya ini rumah nih, Bang ya. Ini, Bang, kita rumah nih ya. Ini tulang belulang di sini, Bang. Kita tamu dari sini, Bang ya. Ini jangan dilewatin dulu, Bang, kecuali tuan rumahnya udah keluar dan nyambut kita, Bang. Gitu loh. Adabnya seperti itu. Adabnya seperti itu. Dan tolong itu dihargain. Akhirnya saya dengar itu dari supir, Bang. Supir pick up yang saya tumpangin. Dia mengingatkan saya, kalau masuk ke rumah hati-hati, Bang ya. Gitu loh. Oh iya, Bapak. Gitu. Nah, saya untung diingetin sama supir itu. Dan bener apa adanya. Begitu tuan rumahnya datang, Bapak maaf permisi, kita ngobrol agak jauh, kayak ada jarak 10 meter lah. Bapak maaf Pak, boleh ini nggak Pak, izin Pak ya? Oh iya gimana? Di sini aja Pak ya. Sampai bapaknya, masuk aja. Pak maaf Pak, ada leluhur keluarga gimana Pak? Oh iya. Nggak tahu, mereka diam sebentar. Dia diam sebentar, nggak tahu mungkin baca apa gimana atau izin gimana. Dia akhirnya nyambut saya. Ya udah nggak apa-apa Bang, masuk. Baru saya berani masuk, Bang. Saya berani masuk. Saya ngobrol, saya kasih KTP saya. Ini KTP saya, ini surat jalan saya.
Bapak maaf saya boleh numpang nggak Pak di teras Bapak? Kebetulan di depan rumah dia nih kayak ada rumah pendopo gitu Bang. Saya mau numpang istirahat Pak. Nanti setelah azan subuh saya mau lanjut ke Kalimantan Tengah, mungkin sampai ke Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur. Saya mau keliling Indonesia Pak, dalam rangkaian silaturahmi. Saya bilangnya silaturahmi. Oh ya silakan gitu. Maksud saya mah Bang, maksud saya ya tawarin kayak masuk ke dalam ya. Tidur dalam aja, nah ya begitu kayak kagak lu bro. Ya lu mintanya di situ. Iya bisa. Gue salah ngomong apa? Itu. Karena suasananya emang suasana pedesaan sono tuh agak pohonnya gede-gede, iya. Agak creepy lah. Iya, jiwa apa ya, seberani-berani saya itu rasa penakut itu masih ada, rasa takut itu Goyang masih, dikit. digoyang dikit, daerah baru coy. Ya akhirnya agak gue dikasih izin, dikasih minum, udah makan belum? Karena di sana mayoritas Kristen Bang, jadi kita ngimbangin. Saya bilang walaupun saya Muslim, puji Tuhan Bapak, belum Pak. Kesempatan. Terus Hebat orang Indonesia itu Bang. Yang penting kalau kita sopan, mereka baik-baik sekali, asli dimanapun kita berada. Yang penting adab. Diajak makan, dibikinin kopi, kita ngobrol. Terus saya tanya, Pak aman Pak saya tidur sini Pak? Aman kata dia. Enggak, maksudnya enggak tanda kutip ya Pak ya. Saya maklum Pak, baru datang, kaki saya baru pertama kali nginjak di sini Pak. Oh ya nggak apa-apa, aman gitu ya. Ya udah nggak lama kita ngobrol, cerita ngobrol ngalor ngidul, tidurlah saya di pendopo Bang. Jadi ini pendopo, nah ini tempat pulang bulan situ Bang. Sugesti ada Bang, tapi saya punya agama. Dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim lah. Ya Allah, engkau yang menciptakan, engkau yang membinasakan ya Allah. Udah gitu doang. Tidur Bang. Gue jadi ketawa Bang. Tidurnya Bang, kayak tidur keadaan takut gimana sih Bang? Iya kan? Mukanya kan kocak Bang, mupeng jadinya benernya. Ini keadaan kocak gitu. Selang 2 jam apa 3 jam Bang, itu gua kayak insting gue ya, tapi ini gue ceritanya gini. Gua tidur tuh jadi ini pendopo Bang, belakang ini pohon gede Bang. Ada yang jatuh Bang, budubrak. Kita pakai logika. Kalau itu buah, apapun itu, sekali jatuh bunyi sekali dong Bang. Iya dong, bener nggak? Ini begitu jatuh, budubrak, dia nyeret Bang, sresek. Aduh, kalau binatang apa jatuh dari atas sampai gitu? Otak saya cuma satu nih Bang. Maaf ya teman-teman Kalimantan, uyang. Gue tidur tuh jadi ini pendopo Bang, belakang ini pohon gede Bang. Ada yang jatuh Bang, budubrak. Kita pakai logika. Kalau itu buah, apapun itu, sekali jatuh bunyi sekali dong Bang. Iya dong, bener nggak? Ini begitu jatuh, budubrak, dia nyeret Bang, sresek. Aduh, kalau binatang apa jatuh dari atas sampai gitu? Otak saya cuma satu nih Bang. Maaf ya teman-teman Kalimantan, uyang. Kuyang. Insting saya mengatakan begitu. Nggak tidur Bang, semalaman saya zikir Bang. Kadang-kadang belum azan subuh aja saya udah azan. Ya, Allah Akbar tuh Bang. Ya. Saking takutnya. Saking takut ya Bang. Karena kuyang itu bukan makhluk halus Bang. Itu manusia yang Jelma. ngelmu. Iya, takutnya mungkin waktu dari Pontianak mau ke sini ada yang kurang berkesan sama saya kali ya. Gue bikin salah. Iya, gitu. Apa gimana ya? Ya udahlah. Gak berasa udah menjelang pagi. Baru saya menjelang pagi udah itu selesai azan subuh, baru saya tidur Bang. Bangun-bangun saya cerita sama Bapak. Bapak maaf Pak, semalam kayaknya keluarga ada yang nengokin saya Pak. Bapak aman. Ya, di sini emang sering. Kata Bapak gitu? Sering di sini sering gitu. Ya kalau gitu saya pamit aja deh Pak. Iya Bang. Pilihan bijaksana. Iya, daripada gua ngompol di situ Bang kan malu lagi Bang ya. Gila lu gede tua ngompol lagi ya kan. Gua geser Bang. Gua geser ke Palangkaraya Bang. BM lagi tuh.
berapa hari ya? 3 hari bang tembus bang. 3 hari, cuman kalau malam gue istirahat, cuman alhamdulillahnya istirahatnya di tempat keramaian kayak kota kecamatan. Jadi gue tidur di puskesmas, izin. Setiap gue yang gue tidurin mampir bang, pasti gue kasih identitas gue bang. Apa itikat baik gue? Ini pak identitas saya cuma mau numpang istirahat, gitu lah. Yang penting saya jalan ini tidak ngemis, tidak nyolong, tidak nipu bang. Itu saya jalan, itu saya pegang benar-benar. Gitu. Oke bang, nih gue balik lagi ada cerita tentang gue baru tahu bang, asal muasal. Mungkin masyarakat Indonesia udah nggak heran dong yang namanya kunti ya. Kuntilanak. Yoi. Iya. Gadis cantik. Hantu ya. Sita Umat tuh. Kalau kata gue bang, sein bang. Apa tuh? Setan Indonesia. Sein. Ya. Setan ini. Jadi kuntilanak itu asal muasalnya Kalimantan bang. Pontianak. Iya, gue pernah dengar itu. Itu gimana ceritanya itu? Jadi gini bang, dulu ada Kesultanan Pontianak itu setiap mau ngutus apa dia selalu diganggu bang. Ada di daerah Genting apa daerah apa gue lupa deh namanya. Itu ada sampai mereka jembatan dan sampai sekarang masih dipercayai. Mereka maksudnya bikin jembatan nih? Ya. Terus itu kenapa? selalu diganggu bang. Diganggunya gimana? Penampakan. Penampakannya apa? Kunti itu bang. Hantu perempuan ini? Hantu perempuan itu. Waktu itu namanya belum Pontianak ya bang ya. Belum Pontianak. Jadi itu masih ada di Pontianak masih ada kesultanan. Ada kesultanan mungkin sebelum era penjajahan sih itu. Itu sebelum era penjajahan. Semua masyarakat Ponti itu hampir semuanya selalu terganggu itu bang. Terutama yang tinggal di pinggiran Kapuas bang. Sungai Kapuas? Kapuas. Oke. Nah. Jadi ada kalau gua dengar cerita versi temen orang Pontianak ya, ini versi dia ya. Jadi gua nggak tahu kebenaran atau tidaknya. Kuntilanak itu bang asal muasalnya sini bang. Kata kuntilanak itu. Kata kuntilanak terakhirlah kata Pontianak. Itu bang, itu isengnya setengah mati bang. Ini awalnya si cewek ini ada ceritanya nggak kenapa dia bisa begitu? Kalau yang gue dengar dia ini diculik sama ada kerajaan, ada kesultanan perang kesultanan dan kesultanan perang dengan orang Dayak bang. Oh gitu? Iya mas, kan kesultanan masuknya Islam bang. Iya. Ini sorry nih bang, gue nggak ceritain tentang perbedaan agamanya ya bang ya. Dan Islam ini kan mungkin mau menyiarkan Dayak ini mau dirangkul, karena kan Dayak ini kan kepercayaan leluhur kan. Betul. Nah, kalau menurut versi temen gue, Islam ini mau menggandeng Dayak bang. Ada yang bisa masuk, ada yang tidak senang. Yang tidak senang mengirimlah itu. Gitu bang. Nah ada jembatan di daerah Genting apa daerah mana itu di Pontianak itu. Itu mau bangun jembatan untuk dari jembatan itu ada perkampungan terus ada masjid bang. Jadi memfasilitasi masyarakat yang mau ibadah ke masjid adalah jembatan situ, tapi itu diganggu terus bang. Sampai sultannya turun. Oh memang dikirim untuk mengganggu orang Islam saat itu. Iya. Lari! Dia kejar kita! Tolong! Dia nak tangkap aku! Ini kita tidak menceritakan tentang agama ya, enggak ya bang. Tapi gue lebih cerita kearifan lokal budaya Nusantara kita bang. Jadi itu yang gue dapet ya gitu. Jadi kuntilanak itu berasal dari sana bang. Gue juga pernah dengar itu. Iya. Dan kalau emang bener bang, emang bener adanya bang. Sampai sekarang pun mitos itu masih kenceng. Tapi gue nggak tahu bang, gue menanya sama bang, yang merah dari mana bang? Katanya ada yang merah ya. Ada yang merah. Nah lu kan entar nih di perjalanan ini ada yang merah juga nanti nih. Ada yang merah. Nah enggak, yang pertanyaan gue adalah gimana caranya si kuntilanak ini migrasi dari Pontianak sampai ke Jakarta sampai ke belakang rumah gue kadang-kadang suka nongol. Berarti kuntilanak kurban bang.
Dia kira kali di kampungnya nggak bisa kerja. Ya kali gue gangguin Jakarta aja lah. Kali dapat cuan kali. Lu jangan nanya sama gue bang. Gue bukan ahli spiritual anjir. Lu ahli spiritual di sana lah. Ustad. Gitu. Berarti intinya adalah asal dasar kuntilanak itu memang gue pernah dengar dari si Pontianak ini. Iya. Jadi kalau gue menurut gue sih jadi kayak cerita legend bang. Urban legend. Iya. Iya. Kayak gini bang, lu Batu Malin Kundang. Kebenarannya kita belum tahu, tapi itu cerita jadi urban legend bang. Gitu loh, sama kayak gitu bang. Nah, ini masih berkaitan dengan Kalimantan dan Dayak ya. Iya. Jadi selama ini yang pernah gue dengar mitos-mitosnya adalah laki-laki dari luar Kalimantan yang sembarangan, yang ya maaf ya, berbuat kurang aja terhadap wanita-wanita Kalimantan itu banyak sekali yang mendapatkan hal-hal yang lu pernah denger lah, yang burungnya ditinggal di sana lah kayak gitu-gitu. Iya. Nah itu setahu lu gimana saat lu di sana sendiri? Sekarang kita pakai logika aja bang ya. Mau dimanapun berada, emang di Jakarta kalau orang kurang ajar disenengin bang. Sama kan? Sama bang. Jadi kepercayaan leluhur, mitos tentang mitos mistik, kepercayaan leluhur dia dengan pendahulunya itu kuat sekali bang. Kuat sekali. Hampir all Kalimantan. Dan apakah itu memang terbukti? Terbukti bang. Oke. Terbukti. Jadi terbuktinya gini, gue pernah kulik itu di daerah Banjarbaru. Banjar. Gue Banjarbaru, gue sana silaturahmi ke sana. Gue sempet tanya, tapi gue nggak nanya ke ini, tapi mereka masih, dia tadinya dia Dayak pedalaman, dia urban ke kota, mau berubah hidup atau gimana? Saya cerita, saya tanya. Om, mau nanya om, bener nggak om? Kalau seumpamanya nih, saya silaturahmi ke sini, saya senang sama cewek nih om, dan kita melanggar adab, kurang ajar lah, saya bawa tuh cewek, wah jangan bang, bahaya bang. Terus kita punya kelamin bisa ketinggalan bener? Oh jelas, ditaruh di depan pintu sama dia. Itu bener? Bener. Gokil. Taruh di depan pintu. Lu nya pulang kelamin lu ada di rumah tuh cewek tuh di depan pintu tuh. Kalau kurang ajar. Kalau kurang ajar. Wah Chandra anak jin, hati-hati lu. Nah, terus. Iya. Terus itu benar adanya, dan itu sampai sekarang pun gua rasa masih sekedar tips ya bang ya, buat teman-teman mau dimanapun berada, kita tolong hargain lah tuan rumah. Dia punya kearifan lokal yang kita kadang sering nggak pernah tahu budayanya gimana. Hampir seluruh Indonesia punya itu bang. Ya ini yang gua tentang sedikit literasi budaya. Kuncinya cuma satu bang, hargai. Selesai, damai hidup lu. Iya. Jangan malah lu mentang-mentang. Gitu. Ada nggak satu contoh yang memang bener-bener sampai kayak gitu? Yang lu tahu bener? Saudara sendiri bang. Saudara lu sendiri? Iya. Itu gimana tuh? Yos, maaf Yos. Si maafin namanya. Sepupu gue. Terus, oh sepupu lu terus? Dia nikah sama orang Kalimantan. Udah rumah tangga, entah gimana. Mungkin dia mengecewakan salah satu keluarga besarnya atau ceweknya. Dia sempat stres bang, gila sampai sekarang bang. Dia nggak merasa punya kelamin bang. Dia nggak ngerasa punya kelamin? Dosen loh bang, pernah jadi dosen di UGM. Apa nggak kurang intelektual tuh bang? Tapi terpatahkan dengan budaya dia. Dan itu kenapa saya tanya sama orang yang di Banjarbaru itu, karena saya pengen tahu tentang salah satu keluarga saya kok begini. Oh awalnya dasar lu nanya gara-gara saudara lu begitu? Iya, makanya gue tanya bang, bener nggak sih? Sampai gue pernah bilang, om sama bapaknya, rumah keluarga tuh cewek di mana? Gue mau datang mau minta maaf. Terus? Udah katanya. Akhirnya gue tanya ke keluarga saudara gue, om maaf bukannya mau ikut campur, prihatin ngeliat keluarga saudara begini, boleh nggak minta alamat ceweknya,
saya mau datang silaturahmi minta maaf. Mungkin dia mau memaafkan bisa tersembuhkan. Mungkin saya juga nggak tahu kan itu sembuh enggaknya kan urusan Tuhan. Betul. Nggak dikasih bang. Alasannya? Udah biarlah kata dia. Nanti juga sembuh. Yakin Pak Le? Ya. Ya udah. Padahal gue mau pengen apa ya? Karena menurut pengakuan temen yang orang Banjarbaru ini, barangnya itu bang, jiwa kita tuh ada di pintu rumah dia bang. Hati-hati. Apalagi kalau udah main masuk ke pedalaman yang masih menjaga leluhurnya mereka. Please, lu sopan lah lu. Jaga adab lu. Gitu loh. Please banget. Gua cuman mengingatkan aja. Kita nggak tahu nih godaan wanita kan tahu sendiri bang. Iya, waduh. Ngelehoy ya udah. Iya. Itu yang emang bener bang. Cerita itu benar dan bukan mitos. Bukan mitos. Abang boleh korek lagi kalau umpamanya ada temen orang sana, coba tanyain. Minta ceritain yang sesungguhnya. Itu cerita pasukan burung, mandau terbang itu ada bang. Sumpit bisa nyumpit sendiri ada bang. Jadi itu sumpit kayak pakai remote dong lu bang. Nah itu selama lu di sana kan tadi lu bilang sempet ke Singkawang, itu kan deket tuh dengan daerah konflik tuh, dengan Sampit kalau nggak salah kan? Oh jauh bang. Jauh. Jauh. Sampit Kalimantan Timur, Singkawang Kalimantan Barat. Apa yang deket tempat konfliknya dari Singkawang apa tuh? Gue pernah tuh yang masih ada bekas rumah dibakarnya tuh, gue inget banget. Apa namanya ya? Sambas, sorry. Iya bener Sambas. Sambas itu kan dulu kalau nggak salah antara Madura dengan Dayak, Pak. Betul. Itu menurut cerita orang sana tuh gimana tuh? Yang lu denger gimana? Ini kita tidak bicara sara ya. Tidak ada rasis ya. Iya, tapi memang murni konfliknya. Iya, memang benar-benar murni konflik. Itu dia begitu Madura. Ini sih gara-gara oknum godain orang doang, Bang. Segelintir oknum akhirnya merembet ke jenderal. Iya. Segelintir oknum akhirnya ada orang Dayak ngegebugin, ada orang Madura ngegebugin Dayak. Terus? Si Dayaknya nggak seneng, didatengin ke rumahnya diacak-acak. Madura merasa terus pas lagi panas-panas itu Tokada tuh dikumpulin bang sama kepolisian kita untuk kita mediasi gitu. Udah bang. Tapi masih ya tahu sendiri bang, mungkin orang-orang muda merasa jago apa gimana ya, gua nggak ngerti ya. Wah itu serem bang. Sambas itu serem. Kepala itu ada yang ke kantor polisi bawa kepala bang. Bawa parang, bawa kepala, nyerahin diri. Tapi masih serem Sampit bang. Sambas cuma berapa hari, Sampit berbulan-bulan bang. Iya, makanya kita kalau bicarain tentang sara, gue sebenarnya paling anti bang, karena gue menjunjung tinggi nilai toleransi bang. Gitu. Artinya ini dari konflik personal menjadi general etnis. Iya, ya langsung ya merasa apa? Kok suku gue begini, begini gitu loh. Dan disitulah akhirnya terbukti bahwasannya memang kearifan lokal masing-masing suku, baik Dayak yang punya kearifan lokal mandau terbang dan Panglima Abun, itu semua terbukti di situ. Terbukti bang semuanya. Terbukti. Mereka tuh sampai ada yang ngebantai satu keluarga tuh cuma sedekap doang bang. Di rumah nih, itu keluarga nih, habis bang, palanya kepenggal semua bang. Ada tuh. Kalau kata dia sih ada kayak goib, makhluk goib menyerupai manusia, dia masuk ke dalam, dihajar sama dia bang. Bahasa mereka mungkin leluhur lah itu ya. Iya, ada bang. Ngeri ya. Sebenarnya nggak cuma Dayak bang, hampir semua suku di Indonesia punya itu bang. Minang. Begitu baiknya suku itu, ada bang yang kayak gitunya ada. Makanya Indonesia tuh hebat bang, hebat Indonesia, kearifan lokalnya hebat. Asal lu bisa bersilaturahmi dengan baik, dengan adab baik, dengan tata krama yang baik, lu mau cari cerita tentang apa dapat bang. Mereka juga nggak nahan-nahan kalau cerita.
gitu loh. Dia menceritakan apa adanya, gitu loh. Bukannya kita terus kita cerita jadi minta cerita, siapa yang jago, siapa yang enggak bang, tidak. Nah begitu gue dari Banjarbaru udah dapet cerita tentang mistik yang kalau kita lelaki yang bisa bener apa enggak, gue dapet ceritanya itu bener langsung dari sumbernya kan. Gue langsung ke Balikpapan bang. Balikpapan, gue nebeng ke Balikpapan tembus 3 hari gue tembus. Capeknya setengah mati bang, jalur itu ngebosenin. Kalau nggak sawit, air sungai. Kalau nggak lahan gambut, kota begitu. Jadi nggak ada view keren. Kalimantan. Jadi, tapi gue pengen balik lagi. Begitu gue di Balikpapan, gue tidur di Pelabuhan Semayang. Pelabuhan Semayang, gue dapat informasi dari temen di Palu, bang bisa bantu nggak? Jadi temen di Palu ngubungin, kebetulan gue di Kalimantan, dia anak Mapala Stilosa STPL, Sekolah Tinggi Perikanan dan Kelautan Palu. Jadi dia ngasih kabar, bang lu di mana? Gue di Balikpapan. Bang bisa bantu nggak bang? Jadi ada cerita tentang hutan adat yang diambil sama sawit bang. Jadi kalau kita dengar cerita dari masyarakat adat sana, sebelum Indonesia merdeka, mereka udah makmur bang dengan hutan adat itu. Tiba-tiba diambil sama perusahaan asing Malaysia yang di-backingin sama pemerintah kita. Untuk aktivitas, apa? Aktivitas panen tidak ada. Tidak ada aktivitas panen. Tidak ada istilah yang panen-panenan. Baik dari perusahaan maupun dari Kalau kami untuk tidak wilayah kami Pak, mohon izin nggak boleh ada yang panen. Di wilayah kami. Di wilayah yang sudah kita patok kemarin Bu, itu nggak boleh ada yang Itu panen. aja. Itu aja. Bukan Pak Ketua. Pokok semuanya Nggak ada. Ini keputusan saya. Pokok yang sudah Ikuti ini, ketuanya. yang sudah kita peta itu nggak boleh dipanen. Ya, Hanya situ ya, aja. yang kemarin ada ibu juga kan? Iya. Ya, hanya di situ nggak boleh dipanen. Jadi kami cek di sini. Kalau ada yang panen berarti itu maling. Mau dia dari pemerintah, mau dia dari perusahaan, itu maling. Kami aja nggak panen kok di situ. Berarti karyawan tetap boleh lewat Boleh, lah. boleh silakan. Saya yang punya keputusan ini. Jadi silakan yang mau lewat. Tapi untuk areal yang kami klaim itu nggak boleh ada yang panen. Itu aja. 486 hektar itu tidak boleh ada yang panen. Semangat! Nah gue kesana bang mau melakukan bantu teman-teman Dayak yang ada di sana. Berarti ini kita melawan konspirasi antara pengusaha dan penguasa ya? Iya betul. Gua dari Semayang gua nebeng ke IKN, dari IKN gua nebeng lagi ke Tanjung Selor, tembus berapa hari. Dari Tanjung Selor itu daerah mau masuk ke itu daerah Tayan apa deh, gue lupa deh. Yang mau ke perbatasan Malaysia itu gue nebeng bang, gue dapat mobil dishub, nebeng mobil dishub. Karena gue nebengnya udah siang, gue juga nggak perut lagi kosong, nebeng masuklah di hutan Kalimantan tuh, udah hutan belantara, telan tanah. Gue ngeliat view-nya keren bang, jadi kayak bukit gitu, ini jalanan tanah gitu, nekak-nekuk, lewat kayak apa ngelewatin perbukitan. Gue turun di situ bang, gue nggak tahu tiba-tiba lapar pengen turun, perut gue lapar, pengen turun. Gue ngobrol bapak supir, Pak maaf Pak, nanti saya turun di depan aja Pak ya, yang itu agak lahan botak tuh yang ini. Tapi masih jauh loh Mas, nggak apa-apa Pak, perutnya lapar Pak. Lu maksa turun? Iya. Oh ya udah nanti diturun lah situ bang. Nggak lama gua turun bang, baru gua nurunin carrier dari pick up. Mobil jalan nggak lama lagi, itu maghrib bang. Gua ngedenger suara, besak, gubrak. Apaan nih? Gua lihat mobil itu jatuh ke jurang bang. Yang tadi lu tumpangin? Yang gua tumpangin, gua langsung turun ke bawah. Langsung turun ke bawah. Dia kan berdua, yang kiri meninggal. Kenetnya? Iya. Oke. Yang ini masih hidup, cuman kejepit setir. Gue cari balok, gue tahan bang. Gue ambil handphonenya, gue hubungin siapa aja. Iya. Gue hubungin semalaman itu bang, gue nahan itu bang. Iya.
Ya ampun, gue bilang. Gue juga sakit nggak sakit. Yang tadinya mau makan, gue nggak jadi makan bang. Udah nggak keinget lapar tuh ya? Udah nggak keinget lapar bang. Karena orang ini baik kan, udah bantu gue kan. Gue turun ke bawah. Berapa meter tuh jurangnya? 60 meter ada bang. Wah, dalam coy. Dalam mobil sampai pengok bang. Truk ini truk. Pick up Hilux. Oh Hilux. Hilux bang. Oke. Ya. Habis itu gue cari handphone dia, gue hubungin semuanya. Sinyal gabut lagi. Bentar-bentar gue ke atas, semuanya gue Sherlock bang. Gue Sherlock sama gue. Ada yang ngangkat waktu itu minta tolong di daerah ini pak nih saya Sherlock ya pak ya. Ini ada mobil jatuh jurang pak, bantu pak tolong hubungin polisi terdekat. Gue bilang gitu. Udah nggak, iya tapi nggak langsung. Udah tuh bang semalaman kita sambil nangis bang, gue ketakutan bang. Yang satu ini udah meninggal. Udah meninggal posisinya udah meninggal. Si sopirnya kau gimana nih? Kronis bang. Udah kritis. Udah kritis. Oke. Kejepit bang, ini kejepit setir bang. Sampai ini setir itu gua dongkrak pakai kayu bang. Gua ganjel pakai kayu supaya dia ada napas di dadanya. Iya. Semalaman itu bang. Gua lewatin malam itu pagi-pagi. Ini bang ada masyarakat sana yang mau ke hutan bang. Mungkin cari apa gitu ya. Pada jalan tuh ada 4 orang, gua teriak-teriak bang, baru dibantu sama dia bang. Selang 2 jam polisi datang bang. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Yang tadinya gue mau lanjut perjalanan bang, di BAP. Minta keterangan. Iya dong. Tapi gue dianterin sama polisi itu ke tempat yang itunya. Jadi saksi lo berarti ya? Jadi saksi. Artinya bisa dibilang lu saat itu selamat gara-gara lu lapar. Lapar. Allah ngasih gue lapar. Itu hebatnya Allah bang. Gue merasa jalan keliling Indonesia tuh diri gue merasa dekat sama Allah bang. Gue menganggap diri gue tuh kayak, oh gue ini sahabatnya para rasul nih. Gaya lu. Bedanya dia dakwah, gue mah main doang bang. Apa ya? Kalau kata orang pondok mah gue tafakur sama alam bang. Tafakur alam. Iya. Nah di situ gue sempet gue bingung, gue di kantor kepolisian gue nginep 3 hari. Gue ceritain tentang ini, percuma mas nggak bisa dibantu karena ini udah naik ke RI 1 maksudnya dan adatnya ini udah di backingin ke RI 1, di backingin Jakarta, dan itu punya pengusaha punya pengusaha Jakarta ya. Tapi emang harus dihabisin semua pak, nggak mikirin anak cucunya mereka, nggak mikirin endemik orang hutannya ini loh. Habitatnya rengkong. Kita aja yang orang Jawa bangga pak. Masa orang sini membiarkan pak? Wah malah gua di mob bang. Gua kicep langsung di. Udah panterin aja deh pak saya pak. Oh jadi masalah deh. Iya perjalanan gua masih jauh bang. Sulawesi belum dapet, Maluku belum dapet, Papua belum dapet. Masa gua udah masuk kandang monyet? Iya. Kan nggak lucu jadinya. Iya. Akhirnya ya udah, jadi itu perjalanan pengalaman gue di Kalimantan sempet, dan dari situ gue sakit bang, malaria bang. Karena malaria, gue udah ampek-ampekan tuh, gue pulang bang. Gue pulang, naik kapal laut dari Balikpapan ke Surabaya dalam keadaan kondisi malaria, demam tinggi bang. Gue masih bisa bertahan hidup aja ya Allah, bersyukur banget gue. Mungkin doa yang kecelakaan tadi kali ya, makanya gue bisa sekuat ini gitu loh. Makanya gue nyaranin buat temen-temen yang mau main, terutama Kalimantan ya, kalau demen budaya, mainlah yang bijak, mainlah yang arif gitu loh. Jangan membawa keangkuhan, jangan membawa kesoktahuan gitu. Kesombongan janganlah, percuma, nggak dapat apa-apa lu beneran nanti. Kalau bisa lu deketin dengan bantu-bantu mereka ya, apapun itu, jangan, syukur-syukur lu bisa nge-share tentang ini daerah ini bagus lu bikin campground, kita promosikan. Iya kita promosikan wisata mandiri buat masyarakat adat sana
gitu loh. Jadi mereka walaupun tergerus dengan sawitnya, tapi bisa mengambil sisi lainnya. Jadi SDM ini digerakin. Jadi lu jalan jangan cuma sekedar jalan. Kalau jalan cuma sekedar jalan, tukang beca dikasih carrier juga bisa jalan, Bang. Bener. Iya. Tapi lu jalan bermanfaat nih. Buat apa yang lu yang lu tinggalin, apa yang lu lewatin gitu loh. Kasih masukan. Ini menarik sih tadi yang kasus yang barusan terakhir lu angkat itu apa? Di mana tanah masyarakat adat yang dikuasai oleh pengusaha dan ternyata ini di backup oleh pemerintah. Akhirnya kan masyarakat lokalnya yang mungkin ya maaf yang masih orang kampung yang nggak punya kekuatan hukum, nggak punya kekuatan finansial, akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah ini kan artinya pemerintah ke depannya nih harus bikinlah undang-undang agraria yang lebih pro terhadap masyarakat ya kan? Ya benar Bang. Jadi sebenarnya nggak cuma Kalimantan Bang, hampir seluruh Indonesia begitu. Nikel Morowali, nikel Raja Ampat itu, aduh pemerintah kok, lu kok tega sih gitu loh. Ini rakyat lu gitu loh. Lu kok tega sih bikin penderitaan di atas rakyat lu sendiri gitu loh. Tolong dong. Kerjanya menteri segala urusan. Iya. Lu buat apa bikin Pancasila? Menteri segala urusan, menterinya Cina tuh, sialan emang tuh. Tapi nggak Cina juga Bang. Gue turunan Cina nih Bang. Iya, tapi Cina nggak punya toko. Cina maksudnya Cina negara. Oh, Cina negara. Tiongkok. Oh iya. Maksud gue. Oh, anak Jin juga. Tapi lu mah kagak mirip Cina. Cina mah punya toko sukses. Cina benteng Bang yang nggak punya toko ya. Hidupnya di kebon. Itulah intinya adalah yang kita hadapin sekarang ini adalah kita melawan bangsa sendiri yang punya mental pengkhianat. Gue pernah satu sedikit ya Bang. Sedikit. Gue pernah lewat di Makassar itu Bang. Gue pernah ditanya sama rektor Bang. Mas Sabta, apa yang didapat perjalanan dari Aceh sampai Makassar? Saya boleh jawab jujur nggak? Sedih Pak. Maaf ya Pak ya, ironis. Begitu hebatnya Indonesia, masyarakatnya yang gembel makin gembel Pak. Sampai mereka jadi begal, sampai mereka kerja di luar negeri padahal di tanahnya mah kaya. Itu sedikit petikan itu di Universitas Sultan Hasanuddin. Saya ditanya itu Bang. Sedih. Kerawanan itu sendiri timbul karena tidak adanya lapangan pekerjaan kan. Akhirnya mereka kita yang sudah tahu tentang wisata destinasi wisata, ya apa yang kita pernah lihat di Jawa bagus nih, keren nih. Di Sumatera keren nih, apa di Bali keren nih. Coba diaplikasiin ke daerah yang lain dong. Kasih gagasan dong. Gitu loh. Setelah kasih gagasan, gandeng instansi terkait. Tolong fasilitasi masyarakat adat setempat dong. Dan ini yang lo lakukan selama lo jalan? Ya, itu yang gua jalanin sekarang Bang. Oke. Gua ngebangun SDM-nya. Lu hebat Bang. Yang penting lu sabar, jangan serakah. Yang pertama lu lakuin kalau udah dapat tempat bagus, bikin struktur Bang. Bikin wadah. Setelah lu bikin struktur, lu tetapkan sah secara kelembagaan dulu. Ada ketua, ada hukumnya. Iya. Lu sah dulu secara kelembagaan lu sendiri. Setelah lu udah kuat dan sudah berjalan, nanti lu minta fasilitas dari pemerintah, dinas instansi terkait. Biasanya kalau bikin wisata itu ada kehutanan, ada dinas pariwisata, sama dinas perhubungan, akses. Mereka wajib memberikan fasilitas itu tanpa memungut biaya. Masyarakat Indonesia banyak yang tidak tahu, banyak dibikin wisata keren, tapi dinasnya ngambil pungli Bang. Itu bangsat. Iya. Masih banyak itu ya? Banyak. Itu kan yang wajib makmur, yang wajib menikmati hasil kan masyarakat adat sana. Betul, warga sekitar dulu. Iya, jangan belum apa-apa lu udah minta pungli. Lu ketetapan pemerintah lu kena pajak ini pajak. Tai. Enak gitu Bang. Itu yang gue bentur Bang. Iya. Dan gue pengen membuka mata masyarakat. Yang penting lu action dulu, kerja dulu. Begitu sudah sedikit membuktikan, naik ke atas. Kalau dia tidak memberi fasilitas, lu naik ke Jakarta. Bawa dokumen-dokumen lu yang berkas lu yang komplit dengan bukti-bukti hasil kerja lu, naikin ke atas. Gitu. Ke Kementerian nggak tembus, kita lewat jalur presiden. Indonesia sudah terbuka. Handphone ini sangat penting Bang. Ya.
lu naikin apa gampang terserah. Gitu loh. Ya, kita bisa mendokumentasikan semuanya di sini sebagai bukti ya kan. Sebagai bukti otentik. Lu punya bukti otentik, punya bukti visual ya. Iya, Yang penting ini jangan meleset dengan bukti nyatanya bang. benar. Bukti otentiknya jangan meleset. Jadi lu mau ngapain juga enak. Dan itu program pemerintah bang. Asal tahu aja. Nah ini yang gue mau jalanin sekarang tuh. Ayolah. Gue sih nggak mau cari nama dan gue nggak mau cari kepentingan. Nggak ada kepentingan bisnis apapun gue di sini. Gue bisa diterima di sana dengan baik aja udah alhamdulillah. Lu tau nggak nih gue bocorin sedikit bang rahasia gue. Kenapa gue mau mengangkat ekowisata mandiri bang? Satu, perjalanan gue banyak kekurangannya bang. Dari finansial, dari apa. Gimana caranya ya supaya dapat makan, tidak ngemis, tidak nyolong, tidak nipu bang. Berarti kan apa yang pernah gue laluin, pernah gue lihat, kenapa tidak diaplikasikan ke tempat yang ini? Begitu mereka menerima gagasan kita dan mereka begitu setuju, kenyang hidup bang. Tidur enak bener. Jadi apa ya? Zaman sekarang ini bang, kalau lu nggak kreatif, nggak inovatif, mati sama zaman bang. Betul. Yang kejam itu zamannya, bukan orangnya. Kalau kita nggak adaptasi ya kegerus. Iya. Dan lu harus kreatif. Iya, betul. Lu harus inovatif. Iya. Nah, gue dengar lu juga kan pernah pernah ke daerah-daerah yang tertinggal terpencil, lu sempat ngajar juga lah di beberapa Ya, gue tempat. jadi relawan pendidikan. Nah, ini menarik nih, yang gue dengar lu kan, ini untuk next episode nih, gue dengar lu pernah di daerah bekas kantong gam ya. Itu lu ngajar dan ternyata masih banyak sekali senjata di sana dan lu itu sangar tuh. Ntar dulu ceritanya, ntar dulu. Iya. Itu buat next episode. Ya. Asal lewat depan rumah orang mau jemput anak murid. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Dia gosokin AK bang. AK-47 anjing. Jiper lu. Nyali gue yang tadi belakangnya gede bang. Kecil bang, kayak biji jagung gimana. Sampai terus ya. Belum ngomong aja udah keringet dingin. Iya. Gue mah ngerinya kalau lagi iseng doang bang ya. Coba lah gue tes lah nih ada orang jauh nih gue tembak lu palanya lah. Gue skip dulu nih. Masih bagus nggak ya bedil gue ya? Itu. Oke. Nah di sini ini kisah abang ganteng ini di Kalimantan ya. Nanti gue akan ungkap kisahnya di Sumatera, di Pulau Sumatera, di Sulawesi, bahkan Indonesia Timur. Lo masih ada jangan buru-buru dulu lo, masih banyak banget dong cerita nih, oke? Dik, obat ganteng nih kacamata nih. Lupa pakai nih tadi. Ya, lupa pakai gua. Obat ganteng ini. Oke brother, sebelum kita tutup, pesan lo apa sih nih buat yang pada nonton dari apa yang kita omongin tadi semua barusan? Pesan gua jaga semesta Indonesia ini dengan baik. Jaga kearifan lokal ini Indonesia ini dengan baik. Terus tolong dong lu punya kreativitas biar bisa membantu saudara-saudara kita yang di pelosok. Tolong dong kalau lu punya gagasan bagus, punya ide-ide, tolong aplikasikan dong ke teman-teman yang ada di pelosok negeri. Ya entah itu dari pendidikan, entah dari SDM, wisata, apa gimana. Ya Indonesia keren bro. Ya boleh nggak satu kata bang? Cuman agak nyeleneh. Silakan. Ya udah. Lu stop main slot. Indonesia keren anjing bener. Iya. Kayak main slot orang goblok ya. Iya. Udah lu stop main slot. Orang goblok main slot, orang goblok tuh. Orang goblok tuh. Indonesia Goblok. keren anjing iya. Itu sih kata-kata gue sih itu aja bang. Luar biasa. Ibaratnya jangan sampai masyarakat pribumi ini hanya menjadi penonton, ya kan? Oh, gue nanti akan sedikit gue bocorin boleh nggak? Boleh, silakan. Untuk masyarakat adat Labuan Bajo, kalian harus semangat, keren, bener. Jangan tergerus dengan institusi pemerintah yang kemarin sempat membuat mereka terpojokan dong. Nanti itu next aja. Nanti kita ceritain, oke? Yeah. Oke, brother. Mungkin kita tutup dulu ya. Yeah. Semuanya udah keren banget kisah lu. Wow, menurut gua. Nah, gua masih penasaran kisah lu di Sumatera, di Sulawesi dan Indonesia Timur. Iya, Nusa Tenggara. Ya, oke, brother. Sebelumnya gua thank you banget nih. Ya, siap. Lu udah cerita. Gua Arfi dan Abang Sabta. Kita undur diri dulu. Salam lestari. Salam lestari. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam literasi. Salam literasi. Ciao.